Hari ini 3 Desember kita memperingati Santo Fransiskus Xaverius. Fransiskus Xaverius dikaruniai otak yang cerdas sehingga dapat belajar dengan mudah. Ia masuk Universitas Paris dan dalam usia 28 tahun berhasil menjadi mahaguru. Orang tuanya seorang bangsawan kaya. Lingkungan pergaulannya adalah kaum terpelajar dan terkemuka Paris. Oleh sebab itu, karier Fransiskus gemilang. Tapi apa gunanya manusia mendapatkan seluruh dunia jika kehilangan jiwanya? Inilah pertanyaan yang diulang-ulang oleh mahasiswa sebangsanya, Ignatius Loyola. Pertanyaan ini mengusik hati Fransiskus dan membuka babak baru dalam lembaran hidupnya. Sehingga pada suatu saat ia menyerah dan menjadi salah satu dari ke-7 anggota Serikat Yesus pertama. Pada tahun 1534, mereka berjanji di hadapan Tuhan untuk mengabdikan hidup mereka demi pertobatan orang tak beriman dan penyelamatan jiwa. Tahun 1541, Fransiskus bersama 2 rekan Portugis diutus ke Goa, India. Di tempat baru ini, ia segera memulai karya misi dan bergerak menyusuri India Selatan dan Sri Lanka. Puluhan ribu orang bertobat menjadi orang Kristen yang baik. Buah karyanya mengagumkan. Penderitaan orang pribumi yang ditimbulkan oleh tingkah penguasa sebangsa maupun penjajah selalu menggores pedih di hatiku, kata Fransiskus pada suatu saat. Pada September 1545 di akhir bulan, penduduk Malaka berbondong-bondong ke pantai menyambut Padre yang suci dengan meriah dan gembira. Perbuatan-perbuatan baik dan ajaib yang dilakukannya di India sudah tersebar di Malaka. Fransiskus, nama Padre termasyhur itu, sebenarnya singgah di Malaka hanya dengan maksud mencari kapal yang dapat membawanya ke Makassar. Sebab di India ia mendengar dari 3 pemuda Makassar bahwa daerah ini dapat ditobatkan. Rakyat akan memeluk agama Katolik asal seorang imam diutus ke sana. Selama 3 bulan di Malaka, Fransiskus memanfaatkan waktunya untuk menyegarkan akhlak dan kehidupan perkawinan penduduk Malaka yang sangat merosot karena kekayaan yang berlimpah ruah. Fransiskus menjadi sahabat kaum Portugis maupun rakyat Melayu. Mereka menghormatinya sebagai orang saleh. Ia berkhotbah dan rajin mengajar orang-orang yang sudah lama tidak mendapatkan pemeliharaan jiwa yang baik. Guna menunjang karya misinya, ia belajar bahasa Melayu dan menerjemahkan doa-doa penting dengan menambah sedikit keterangan. Hari pertama tahun 1546, Fransiskus berlayar dengan kapal dagang ke Pulau Ambon. Ia mencatat, para pelaut meminta seluruh waktuku
dari pagi sampai malam, terus-menerus mendengarkan pengakuan dosa, mengunjungi orang sakit, memberikan sakramen-sakramen dan penghiburan rohani kepada mereka yang akan meninggal, dan sering pula berkhotbah. Selama masa puasa, saya kerjakan itu. Pulau Ambon banyak penduduknya, di antaranya 7 desa yang beragama Kristen. Begitu tiba, saya kunjungi desa-desa itu dan memberikan sakramen permandian kepada anak-anak yang belum menerimanya. Kira-kira 390 mil dari situ terdapat suatu negeri, Pantai Moro namanya. Konon, di sana banyak orang Kristen yang sama sekali belum mendapatkan pelajaran agama. Saya akan pergi ke sana secepatnya. Saya menulis laporan ini supaya kamu tahu betapa kamu dibutuhkan di sini. Memang saya sadar bahwa kamu diperlukan di India juga, tapi pulau-pulau ini sangat membutuhkan pertolongan yang lebih besar lagi. Fransiskus mempermandikan kira-kira 1.000 orang Ambon dan mempersiapkan kedatangan imam-imam baru. Ia lalu menuju ke Ternate pada Juli 1646. Setiap pagi, Fransiskus berkhotbah kepada saudagar-saudagar Portugis yang seluruh pikirannya dijejali oleh rempah-rempah dan wanita. Malam hari, ia mengumpulkan orang-orang berbahasa Melayu, melatih mereka baik-baik untuk mengerti dan menghafalkan doa-doa dan menyanyi cerita-cerita kitab suci. Tentang hasil jerih payahnya ia menulis, "Syukur kepada Allah. Di Ternate ini sudah menjadi kebiasaan. Anak lelaki di jalan-jalan dan anak perempuan serta wanita di rumah, para buruh di perkebunan dan nelayan di laut siang malam menyanyikan lagu suci, bukan lagi nyanyian-nyanyian kotor. Mereka senang menyanyikan Aku Percaya, Bapa Kami, Salam Maria, ke-10 perintah Allah, perbuatan-perbuatan belas kasih, pengakuan dosa umum, serta banyak lagu dan doa seperti itu. Mereka itu, baik yang baru bertobat maupun yang masih kafir, menyanyi dalam bahasa mereka sendiri. Syukur kepada Allah bahwa saya dengan cepat disukai, baik oleh orang Portugis di pulau ini maupun oleh orang pribumi yang beragama Kristen dan yang bukan. Setelah Fransiskus mengatur kedatangan pengganti-penggantinya, ia kembali ke Malaka lalu menuju ke Jepang. Ia bekerja 2 tahun di Jepang dengan hasil yang menggembirakan. Kemudian ia mengalihkan perhatiannya ke Tiongkok, sebuah negara besar yang pada waktu itu tertutup bagi orang asing. Ia didaratkan oleh sebuah kapal Portugis di Pulau Sancian, di depan muara Sungai Cukiang. Di sana ia menunggu jemputan perahu Jum yang bersedia menyelundupkannya ke daratan Tiongkok. Tetapi ia jatuh sakit dan dalam waktu 2 minggu meninggal di sebuah gubuk, ditemani hanya oleh seorang Tionghoa muda yang telah menemani dia dari goa. Fransiskus dipanggil Tuhan pada usia 46 tahun.
Jenazahnya diantarkan ke goa dan dimakamkan di sana sampai sekarang. Pastor Ludwig, sejarawan gereja yang terkenal, menjuluki Franciscus Xaverius sebagai seorang misionaris perintis agama salib di Asia dan misionaris terbesar semenjak Santo Paulus. Dengan semangat heroiknya, ia mewartakan Injil kepada bangsa-bangsa Asia sambil tetap mengingatkan gereja akan panggilannya untuk mewartakan sabda Allah kepada semua bangsa. Pada tahun 1622, ia dinyatakan kudus oleh Paus Gregorius ke-15. Karena teladan hidupnya, Paus Pius X mengangkat dia sebagai pelindung utama karya misi.